Tata tertib persidangan. 1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. 2. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang: senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 5. Petugas keamanan dapat melakukan penggeledahan setiap orang yang dicurigai memiliki salah satu atau lebih dari berbagai benda di atas tadi. 6. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 7. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 8. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 9. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 10. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 11. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun, kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 12. Membuat sampah pada tempatnya. 13. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. 14. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, dimohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Sidang pertama sengketa tata usaha negara tanggal 26 September 2022 antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan segera dimulai. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara tanggal 2 Oktober 2022 antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan segera dimulai. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada para hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-2022-PT UN Palu antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selasa 2 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan eksepsi. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum tergugat. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah siap membacakan eksepsinya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan eksepsinya. Palu, 21 Januari 2021. Perihal eksepsi dan jawaban gugatan dalam perkara turun nomor angka Romawi 22-E-2022-PT UN Palu. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksaan Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Rahmi SHMH, advokat pada kantor hukum yang berkantor di YG di Jalan Soekarno-Hatta nomor 4 RT 01 RW 02 13411 berdasarkan surat kuasa khusus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami. Nama Nurul Arifah SPD, tempat tanggal lahir Palu 17 Maret 1995.
2022 tanggal 1 September 2022 telah sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020. 2. Dalam pokok perkara bagian A bahwa sesuai peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS penggugat tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. B. Bahwa setelah cuti penggugat tidak sering masuk tanpa alasan yang jelas, yaitu sesuai BKN nomor 3 tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS yang tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Bahwa gugatan penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas atau obscure. 3. Dalam pokok perkara bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa keputusan sebagai berikut. A. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. B. Menerima eksepsi tergugat tentang kewenangan absolut. C. Menghukum penggugat untuk membayar perkara. Hormat tergugat atau kuasa hukum. Saya sendiri Rahmi SHM. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanggapi terkait eksepsi tersebut? Ada yang mulia. Kami akan mengajukan replik terhadap eksepsi yang telah dibacakan oleh pihak tergugat. Akan tetapi, kami memohon kesediaan majelis hakim yang terhormat untuk menunda sidang selama 1 minggu ke depan agar kami dapat menyiapkan replik. Putra, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 9 Oktober 2022 yang mulia. Baiklah, kami selaku majelis hakim sepakat untuk menunda sidang ini selama 1 minggu ke depan pada Selasa 9 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara nomor 9 Oktober 2022 antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan segera dimulai. Kepada para hadirin silakan berdiri karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Kepada para hadirin silakan duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-2022 Palu antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selasa 9 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan replik oleh pihak penggugat. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan replik oleh pihak penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap membacakan replik? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan. Replik dengan nomor angka Romawi 22/G/2017/PTUN Palu antara Safrul selaku penggugat melawan Nurul Arifah Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku tergugat. Palu 9 Oktober 2022. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di tempat. Dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Safrul selaku penggugat berdasarkan surat kuasa saya yang namanya disebut di bawah ini. 1. Monika Persia Wulandari, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat,
kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh penggugat. 3. Tidak benar bahwa gugatan penggugat dikatakan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negeri serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak jelas atau didasarkan pada alasan-alasan karena di dalam gugatan sudah diuraikan secara jelas dan runtut. 4. Bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat yaitu terhadap penertiban skep garing 01 garing angka Romawi 22 garing 2022 tanggal 1 September 2022 dalam pokok perkara yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara. Hormat kami kuasa hukum penggugat Monika Persyawandari SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah saudari kuasa hukum tergugat akan mengajukan duplik terhadap replik dari pihak penggugat? Iya yang mulia, saya sebagai kuasa hukum dari klien saya akan mengajukan duplik. Oleh karena itu, saya mohon kepada majelis hakim yang terhormat agar persidangan ini ditunda selama 1 minggu ke depan untuk menyiapkan duplik. Mitra, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 16 Oktober 2022 yang mulia. Baiklah, kami selaku majelis hakim sepakat untuk menunda sidang ini selama 1 minggu ke depan pada Selasa 16 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya. Dengan demikian sidang ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara tanggal 16 Oktober 2022 antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan segera dimulai. Kepada para hadirin dipersilakan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-G-2022 Palu antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selasa 16 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara penggugat sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, siap yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah siap membacakan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan dupliknya. Terima kasih. Duplik nomor angka Romawi 22-G-2022 Palu antara Safrul selaku penggugat melawan Nurul Arifah Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku tergugat. Palu 13 Oktober 2022 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu di Palu dengan hormat untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku tergugat surat kuasa nomor 1 garing YGI garing PTUN garing Romawi 5 garing 2022 tertanggal 23 September 2022 kami yang namanya tersebut di bawah ini Rahmi SHMH masing-masing berkeluarga negaraan Indonesia pekerja advokat pada kantor hukum yang berkantor di YGI di Jalan Soekarno Hatta nomor
Jalan Soekarno-Hatta nomor 4 RT 01 RW 02 Palu. Dengan ini hendak menyampaikan duplik sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tanggal 7 Oktober 2022 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat. 2. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat. 3. Bahwa tergugat dalam surat keputusan nomor 1/Romawi 22/2022 tanggal 1 September 2022 telah sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat. 2. Bahwa tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam eksepsi tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil dari jawaban penggugat. 3. Bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ternyata dan terbukti tidak beralasan secara bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ternyata dan terbukti tidak beralasan serta tidak memenuhi syarat mengajukan gugatan yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pada kenyataannya tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam uraian gugatan tersebut, maka keseluruhan petitum gugatan halaman 15 dan 16 angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya. Dalam pokok perkara, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa keputusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Kami SHMH. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Oleh karena agenda pada hari ini hanya pembacaan duplik, maka majelis hakim akan berunding untuk menentukan waktu pelaksanaan sidang dengan agenda pembuktian. Mitra, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 23 Oktober 2022 ya. Baiklah, kami selaku majelis hakim sepakat untuk menunda sidang ini selama 2 minggu ke depan pada Selasa 24 Oktober 2022 dengan agenda pembuktian. Kepada para pihak diharapkan untuk hadir kembali pada persidangan berikutnya dan menyiapkan alat buktinya. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara tanggal 23 Oktober 2022 antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan segera dimulai. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22/G/2022 Palu antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selasa 23 Oktober 2022 dengan agenda pembuktian. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya yang mulia, kami siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini. Baik. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Kami siap yang mulia. Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembuktian. Baiklah, majelis akan memberikan kesempatan pertama pada pihak penggugat untuk mengajukan sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembuktian. Baiklah,
Majelis akan memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Apakah alat buktinya sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Kami akan mengajukan bukti tertulis. Baiklah, silakan bawa buktinya ke hadapan majelis hakim untuk diperiksa. Pihak tergugat juga dipersilakan maju ke depan untuk memeriksa alat bukti tersebut. Baik, cukup. Silakan. Kepada pihak penggugat, apakah akan mengajukan alat bukti lainnya? Ada Yang Mulia, kami akan mengajukan satu orang saksi di persidangan ini atas nama Valeno. Baik, silakan hadirkan saksi ke persidangan. Baik Yang Mulia, kepada petugas mohon dihadirkan saksi atas nama Valeno. Baik, kepada saksi Valeno dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara saksi, bisa sebutkan identitas saudara? Baik Yang Mulia, nama saya Valeno. Serta tanggal lahir saudari? Palu 11 Januari 1998. Agama saudara? Islam Yang Mulia. Alamat saudara? Jalan Trans Sulawesi Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil Yang Mulia. Baik, apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Iya, saya bersedia Yang Mulia. Baik, Panitra, hadirkan petugas untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik Yang Mulia, kepada petugas dipersilakan mengambil tempat. Saksi silakan berdiri. Saudari saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Baik Yang Mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada yang lain dari sebenarnya. Silakan berdiri. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab sesuai yang Anda ketahui. Apakah saudara tahu mengenai objek sengketa yang digugat oleh penggugat? Iya Yang Mulia, tentang pemberhentian tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama penggugat. Apakah saudara pernah melihat dan membaca SK yang dijadikan objek sengketa? Iya Yang Mulia, pernah diperlihatkan oleh penggugat, tetapi mengenai nomor SK saya tidak ingat Yang Mulia. Menurut saudara, peraturan mana yang dapat mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil? Yang saya tahu Yang Mulia, pemberhentian dari pegawai negeri sipil nomor 5 tahun 2014 dan BKN nomor 3 tahun 2020. Menurut saudara saksi, apakah dasar hukum tersebut layak dijadikan alasan pemberhentian PNS terhadap saudara penggugat? Menurut saya tidak Yang Mulia, karena saudara penggugat sudah melaporkan untuk mengambil cuti kepada atasan kami Yang Mulia. Baik, pada Hakim Kota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi ahli? Ada Yang Mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara tahu dalam BKN nomor 3 tahun 2020 pemberhentian PNS dapat dilakukan apabila PNS tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti? Iya, saya tahu Yang Mulia. Baik, pertanyaan saya cukup Yang Mulia. Bagaimana dengan Hakim Anggota 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Silakan ditanya. Terima kasih Yang Mulia. Menurut sepengetahuan saksi, apakah saudara penggugat sudah melapor setelah selesai cuti? Baik, kalau itu saya tidak tahu. Apakah saudara penggugat pernah memperlihatkan surat cutinya kepada saudara saksi? Pernah, waktu itu penggugat memperlihatkan surat cutinya kepada saya.
Apakah Anda tahu berapa lama izin yang diberikan dalam surat cuti tersebut? Iya, saya tahu. Dia diberikan cuti itu selama 2 hari. Izin melanjutkan pertanyaan yang mulia. Silakan. Apakah setelah cuti 2 hari tersebut, keesokan harinya dia masuk kerja seperti biasa? Tidak. Dia bilang anaknya ada sedang sakit. Apakah saudara tahu penggugat melapor ke atasan saudara saksi kalau anaknya sedang sakit atau tidak? Soal itu saya tidak tahu. Baik, yang mulia, pertanyaannya cukup. Baiklah. Terima kasih atas keterangan yang saudara saksi sampaikan. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap untuk mengajukan alat buktinya? Sudah siap, Yang Mulia. Kami juga akan mengajukan alat bukti tertulis. Baiklah, silakan bawa buktinya ke hadapan majelis hakim untuk diperiksa. Pihak penggugat juga dipersilakan maju ke depan untuk memeriksa alat bukti dari pihak tergugat. Baik, cukup. Silakan berdiri. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti lainnya? Kami akan mengajukan alat bukti lainnya berupa saksi, Yang Mulia. Ada 2 orang saksi yang akan kami hadirkan persidangan ini. Saksi pertama atas nama Ibnu. Baik, silakan hadirkan saksi pertama ke persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas mohon hadirkan saksi atau atas nama Ibnu. Baik, kepada saksi atas nama itu dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke persidangan ini dengan alasan apa? Tahu, Yang Mulia, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama penggugat. Saudara saksi, bisa sebutkan identitas saudara? Baik, Yang Mulia, nama saya Ibnu. Tempat tanggal lahir saudara? Donggala 10 Mei 1989, Yang Mulia. Agama saudara? Islam, Yang Mulia. Alamat saudara? Alamat saya Jalan Juanda Palu, Sulawesi Tengah, Yang Mulia. Apa pekerjaan saudara? Saya bekerja sebagai PNS, Yang Mulia. Baik, apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Saya bersedia, Yang Mulia. Baik, Panitra, hadirkan petugas untuk mendampingi saksi dalam melakukan sumpah. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas dipersilakan mengambil tempat. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan Bu. Baik. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Silakan Bu. Saudari saksi, sejak kapan saudara bekerja sebagai PNS di kantor tempat penggugat bekerja? Saya bekerja di kantor tersebut sejak tahun 2011, Yang Mulia. Bagaimana keseharian penggugat di kantor tempat kalian bekerja? Ia awal masuk kerja sangat rajin, Yang Mulia. Akan tetapi setelah menikah di tahun 2020, penggugat kinerjanya menurun, Yang Mulia. Apakah saudara tahu alasan penggugat kinerjanya menurun? Setahu saya anaknya sedang sakit-sakitan, Yang Mulia. Selain itu, apalagi yang Anda ketahui tentang keseharian penggugat? Kadang-kadang penggugat pulang lebih awal, Yang Mulia. Baik, pada hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, pada hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada, Yang Mulia. Baik, silakan.
Sesuai keterangan Anda di awal tadi, apa yang Anda maksud dengan kinerja menurun? Seperti yang saya katakan sebelumnya yang mulia, saudara penggugat akhir-akhir ini sering tidak masuk kerja tanpa keterangan. Kalaupun ada, dia tidak melapor ke atasan kami. Selain itu, apa lagi yang Anda ketahui? Dia sering pulang lebih awal dengan alasan anaknya sedang sakit. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak ada yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudara saksi sampaikan. Saudara boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, Ibu. Para pihak tergugat, apakah masih ada saksi yang akan diajukan di persidangan ini? Ada yang mulia. Saksi kedua atas nama Nola yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi kedua di persidangan. Baik yang mulia. Kepada petugas mohon hadirkan satu saksi atas nama Nola. Baik, kepada saksi Nola dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa saudari dihadapkan ke persidangan ini dengan alasan apa? Tahu yang mulia. Saudari saksi, bisa sebutkan identitas saudari, Baik yang mulia, nama saya Nola. tempat tanggal lahir saudari, Tenggalat 17 Juni 1986 yang mulia. agama saudari, Islam yang mulia. alamat saudari, Alamat saya Jalan Soekarno, Palu, Sulawesi Tengah yang mulia. apa pekerjaan saudari? Saya bekerja sebagai PNS yang mulia. Baik, apakah saudari bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudari? Saya bersedia yang mulia. Baik, Anitra, hadirkan petugas untuk mendampingi saksi dalam melakukan sumpah. Baik yang mulia. Kepada petugas dipersilakan mengambil tempat. Saudari saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Baik yang mulia. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain yang lain dari sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali. Baik. Saudari, sudah berapa lama Anda bekerja di kantor tempat penggugat bekerja? Saya sudah bekerja di kantor tersebut selama 5 tahun yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal saudara penggugat? Sejak menegakkan penggugat sejak dia masuk di kantor kami yang mulia pada tahun 2017, kurang lebih 4 tahun yang mulia. Apa jabatan Anda di kantor? Saya sebagai atasan penggugat yang mulia. Baik. Pada hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi, apakah benar saudara penggugat sering tidak masuk kantor sesuai yang disampaikan saksi itu? Benar yang mulia. Baik, seberapa sering saudara penggugat tidak masuk kantor seingat saudara saksi? Saya tidak ingat jelas yang mulia, akan tetapi saya sudah pernah memberikan sanksi berupa teguran kepada saudara penggugat. Cukup yang mulia. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, dalam kurun waktu berapa hari saudara penggugat tidak masuk kantor sehingga saudara saksi memberikan sanksi teguran tersebut? Kalau tidak salah 6 hari yang mulia. Selain sanksi teguran, apakah pernah saudara saksi memberikan sanksi lain kepada penggugat? Ada, waktu itu saya memberikan sanksi tertulis karena penggugat tidak masuk kantor selama 8 hari. Baik, saya rasa cukup yang mulia. Selanjutnya, kepada pihak penggugat, apakah pihak penggugat ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi? Jika ada, dipersilakan untuk menanyakan kepada saksi. Ada yang mulia, mohon izin yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi
tidak mengetahui bahwa alasan saudara penggugat tidak masuk kerja karena menemani anaknya di rumah sakit? Iya, saya mengetahuinya. Tetapi saya mengetahui dari staf di kantor. Dia tidak memberikan langsung kepada saya melalui lisan ataupun tulisan. Bukankah setelah saudari saksi memberikan sanksi tertulis kepada saudara penggugat, kemudian saudara penggugat melaporkan bahwa anaknya sedang sakit sehingga tidak masuk kerja? Iya, memang betul. Setelah saya beri sanksi tulisan, dia melapor kepada saya. Tetapi beberapa hari setelahnya, saudara penggugat melakukan hal yang sama. Maksud saudari hal yang sama? Saudara penggugat tidak hadir lagi beberapa hari ke depan tanpa keterangan dan isi. Baik, cukup yang mulia. Terima kasih. Bagaimana dengan hakim anggota 1? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan hakim anggota 2? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Saya rasa cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudari saksi sampaikan. Saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, yang mulia. Mitra, 1 minggu setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 30 Oktober 2022 yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda sidang pada hari ini telah selesai. Majelis hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan. Oleh karena itu, majelis hakim akan menunda sidang selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan pada Selasa 30 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Dengan demikian, sidang hari ini saya nyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang lanjutan sengketa tata usaha negara tanggal 30 Oktober 2022 antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan segera dimulai. Kepada para hadirin dipersilakan untuk berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada para hadirin dipersilakan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-B/2022 Palu antara Safrul melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selasa 30 Oktober 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Putusan nomor 10/2015 03 PT UNN Jambi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini antara nama Safrul, umur 27, pekerjaan PNS, alamat Jalan Lantapalu, Sulawesi Tengah. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Monika Patricia SH.MH, umur 33 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Sudirman, Palu, Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan nama Nurul Arifah SH.MH, jabatan Kepala Badan Kepegawaian, alamat Jalan Maleo, Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memberikan surat kepada pengadilan. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 20 September 2022 nomor 22/2002 PT UN Palu tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa. Penetapan telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tertanggal 20 September 2022 nomor 22/2022 PT UN Palu tentang menunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut.
telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tertanggal 20 September 2022 nomor 22/2022 PT UN Palu tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan yang pertama, yaitu pada hari Selasa 26 September 2022 jam 9 pagi, telah membaca surat-surat bukti, mendengar keterangan kedua belah pihak yang perkara di persidangan, telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat penggugatannya tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya telah menggugat tergugat kepada Badan Kepegawaian Daerah dengan surat gugatan diterima dan didaftarkan di kepanitiaan Kemitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 19 September 2022 dengan mengumumkan hal-hal sebagai berikut, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat keputusan kepada Kepegawaian Daerah nomor S/01/22/2002 tanggal 1 September 2002 yang dikeluarkan oleh tergugat. 2. Bahwa penggugat telah bekerja sebagai PNS di kantor Departemen Pertanian selama kurang lebih 2 tahun. Bahwa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada tanggal 1 September 2022 penggugat menerima surat keputusan nomor S/01/2022 kepada tanggal 1 September 2022 dengan alasan bahwa penggugat tidak memenuhi kewajiban yang telah dilimpahkan kepadanya. 5. Bahwa padahal sebelumnya penggugat telah mengirimkan surat permohonan cuti yang telah diterima oleh tergugat pada tanggal 10 Agustus 2022, bahwa pernyataan tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik karena melanggar asas proporsionalitas serta melanggar asas profesionalitas sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dengan bebas dari KKN. 7. Bahwa pemecahan tersebut tidak mematuhi unsur pemecatan serta melanggar atas prudensialis dan proporsionalitas pemerintah yang baik. Terlebih pula penggugat tidak diberi pesonan atau pemecatan dilakukan tergugat. Petitum. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon kepada Ketua Pengadilan Tun untuk memutus 1. Memutus atau mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berupa surat keputusan nomor 1/22/2022 tanggal 1 September 2022. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 1/22/2022 tanggal 1 September 2022. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 5. Mewajibkan tergugat untuk segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan kembali sesuai pasal 97 ayat 8 dengan 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Menyinggung bahwa atas gugatan penggugat tersebut pihak tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 2 September 2022 dengan mengumumkan alasan sebagai berikut. Dalam eksepsi A, bahwa sesuai peraturan BKN 3 tahun 2020 tentang juknis memberhentikan PNS, penggugat tidak melapor setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara. B, bahwa setelah cuti penggugat tidak sering masuk tanpa alasan yang jelas, yaitu sesuai BKN nomor 3 tahun 2020 tentang juknis pemberhentian PNS yang
penggugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim dapat memeriksa putusan sebagai berikut. A. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. B. Menerima eksepsi tergugat, menghukum penggugat untuk membayar perkara. Petitum. Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat disampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dalam eksepsi ini, menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat nomor 1/22/2022 tanggal 1 September 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang diterbitkan oleh tergugat sah menurut hukum. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini, menimbang bahwa segala sesuatu yang tertera dalam berita acara biasa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dalam gugatan, bahwa karena hal tersebut di atas, penggugat sangat dirugikan dengan keputusan PUN nomor 22/2022 PT UN Palu, karena surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah telah sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2020, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004, Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini penggugat ajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan PUN nomor 08/2/1189/2015 diterima, bahwa berdasarkan hal tersebut maka penggugat berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo, Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 Jo, Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon kepada Ketua Pengadilan untuk memutus. 1. Memutus atau mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berupa surat keputusan nomor SK/01/22/2022 tanggal 1 September 2022. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor SK/01/22/2022 tanggal 1 September 2022. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. 5. Mewajibkan tergugat untuk segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan kembali sesuai pasal 97 ayat 8 dengan 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986. Dalam eksepsi, menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah pada pokoknya seperti terurai di atas, menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak tergugat setelah majelis teliti dan telaah dengan seksama, maka kami berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan tersebut mengadili. Dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam pokok perkara, menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat untuk seluruhnya, menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini,
Hakim Ketua Dr. Haji Rahmat Hidayat SH.MH, Hakim Anggota 1. Dr. Haji Asliani SH.LLM, Hakim Anggota 2. Dr. Haji Ayu Ainun Cahyani SH, Panitera Dea Sadana SH. Para pihak tergugat, apakah menerima putusan ini? Kami menerima putusan tersebut yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat, apakah menerima putusan ini? Kami menerima putusan yang mulia. Baiklah, apabila pihak penggugat ingin mengajukan banding, maka kami sebagai majelis hakim akan memberikan waktu selama 14 hari kepada pihak penggugat untuk mengajukan banding. Dengan demikian, persidangan sengketa tata usaha negara dengan nomor register 22-2022-PT UN Palu antara Safrul sebagai penggugat melawan Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai tergugat dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup.